tahu nggak sih praktek cuci uang tuh seperti apa? Ada bayangan nggak? Praktek cuci uang tuh seperti Oreo. Oreo itu diputar, dijilat, dicelup. Cuci uang diputar, dicelup, dijilat. Ruminating adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Kita ini sering stres, sering depresi karena kita berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau sedih dirawat, putus dengerin lagu galau. Harusnya lu keluar, tapi lu merawat sedih itu, namanya ruminating. Panji adalah tipe orang yang bisa bikin kita ketawa, tapi setelahnya malah kepikiran. Tapi lucunya sering terasa seperti sindiran yang kena tepat sasaran. Di atas panggung, dia bukan sekedar melempar punchline. Dia membawa keresahan, kritik sosial, bahkan kemarahan, yang semuanya sudah diperas jadi logika yang rapi dan tajam. Jadi penonton bukan cuma tertawa, tapi juga diajak mikir. Panji bukan hanya komedian, dia lebih cocok disebut pemikir politik yang menemukan cara paling efektif untuk bicara ke publik lewat humor. Dia orator, tapi memilih bercanda, karena lewat tawa, pesan-pesan yang biasanya ditolak justru bisa masuk tanpa perlawanan. Saat banyak pelaku hiburan memilih jalur aman, Panji justru berjalan ke arah sebaliknya. Dia angkat isu minoritas, nasionalisme, sampai kebijakan negara tanpa basa-basi. Ketakutan kolektif masyarakat dia bongkar satu persatu, lalu disajikan dalam format komedi tunggal yang kelihatannya ringan, tapi isinya berat. Panji lahir dari keluarga yang bisa dibilang beruntung. Sejak kecil hidupnya dikelilingi kecukupan. Ayahnya, Gus Pratomo Wongsoyudo, dikenal sebagai atlet sekaligus pendiri sebuah institut karate. Sementara ibunya, Siti Hadijah, berasal dari keluarga terdidik di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Bahkan Panji sempat merasakan hidup di Singapura, sebelum akhirnya menetap di kawasan elit Simpruk, Jakarta. Masa depannya tampak rapi dan nyaris tanpa kejutan, seperti kebanyakan anak kelas menengah ke atas. Tapi cerita itu tidak berjalan lurus. Memasuki usia remaja, semuanya berubah. Menjelang masuk SMP, usaha sang ayah mengalami kebangkrutan. Kondisi ekonomi keluarga jatuh bebas, dan tak lama setelah itu orang tuanya berpisah. Dunia yang tadinya terasa aman mendadak runtuh. Panji pun harus pindah dari sekolah elit ke sekolah negeri biasa, dan mulai belajar satu hal penting sejak dini, beradaptasi dengan hidup yang serba terbatas. Lu tahu nggak? Ada lagi yang lebih absurd. Ada gosip, kota Jakarta akan dibikin hutan. Salah satu menteri yang gua nggak suka adalah Zulkifli Hasan. Lo tau dia menteri apa? Dia adalah menteri kehutanan. Lo tau dia punya program apa? Gerakan 1 miliar tanam pohon. Dia menteri kehutanan. Daripada lo bikin 1 miliar tanam pohon, jaga 1 miliar pohon kita di hutan. Bener nggak? Sebelum dikenal lewat panggung komedi, Panji lebih dulu mengasah kemampuannya di balik mikrofon radio. Sekitar tahun 2001, dia memulai karir sebagai penyiar di Hard Rock FM Bandung. Jam siarnya bukan prime time, melainkan tengah malam, waktu ketika pendengar tidak banyak. Tapi justru di jam sunyi itu, Panji menemukan ruang belajar. Radio menjadi laboratorium tempat dia berlatih menyampaikan ide tanpa bantuan mimik wajah atau respons langsung dari penonton. Perjalanannya pun jauh dari kata mulus. Pada siaran pertamanya, rasa gugup membuat dia bicara terlalu cepat, sampai-sampai namanya sendiri nyaris tak terdengar. Namun kegagalan awal itu berubah jadi pelajaran penting. Panji dipaksa memahami tempo, intonasi, dan susunan kalimat. Di radio, dia belajar satu hal mendasar, yang dinilai bukan tampilan, tapi isi pikiran, dan bagaimana pikiran itu disampaikan dengan jelas. Jika panggung stand-up adalah tempat Panji melepaskan keresahan, maka buku menjadi ruang untuk menyusun pikirannya dengan lebih tenang dan sistematis. Dia bukan tipe yang bicara asal bunyi. Setiap opini lahir dari riset, bacaan, dan perenungan yang panjang. Buku pertamanya, Nasional.ismi 2010, hadir sebagai bentuk cinta sekaligus kritik untuk Indonesia. Panji mengajak pembaca mencintai negaranya secara masuk akal, bukan lewat jargon kosong. Setelah itu dia terus menulis. Merdeka dalam Bercanda 2012, berbicara soal kebebasan berekspresi. Disusul Berani Mengubah 2014, yang menyoroti pentingnya toleransi. Dengan satu pesan kuat, perbedaan itu fakta, bukan sesuatu yang harus diseragamkan.
Di buku-buku yang lebih personal seperti Juru Bicara 2016 dan Menemukan Indonesia 2017, Panji tetap konsisten berdiri sebagai pengamat yang kritis. Hingga akhirnya, Septic Tank 2019 menjadi penanda keberaniannya menulis politik apa adanya. Sebuah wilayah yang kotor, beresiko, tapi tetap perlu dimasuki kalau perubahan benar-benar ingin terjadi. Dengerin, masih ingat lapor Mas Wapres? Ini orang belum beberapa bulan terpilih langsung bikin program. Lapor ke saya masalahmu. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harusnya nyelesain masalahnya, bukan nerima masalahnya. Malu. Pola pikir itu juga terlihat jelas dalam podcast yang ia kelola. Panji hampir selalu memulai pembahasan dari data dan fakta, menguraikannya dengan logika yang sederhana, lalu menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Prinsipnya jelas, pakai akal sehat dulu, emosi belakangan. Panji juga tidak pernah berniat menyenangkan semua orang. Baginya, selama berbicara berdasarkan data, tidak ada kewajiban untuk meminta maaf hanya karena ada yang tidak setuju. Di tengah riuh media sosial yang sering dipenuhi reaksi emosional dan potongan kebenaran, pendekatan Panji terasa berbeda. Dia bukan penulis atau podcaster yang mengejar viral semata. Yang dia kejar adalah satu hal, membuat kita berpikir lebih serius tentang apa yang kita yakini dan kemana keyakinan itu seharusnya membawa bangsa ini. Tahun 2011 menjadi momen penting. Bersama nama-nama seperti Raditya Dika dan Ernest Prakasa, Panji ikut membuka jalan bagi stand-up komedi di Indonesia. Lewat pertunjukan tunggal pertamanya, Bhinneka Tunggal Tawa, Panji menegaskan satu hal. Bagi dia, komedi hanyalah alat, bukan tujuan. Tawa memang penting, tapi yang lebih ia kejar adalah menyampaikan gagasan-gagasan berat, hal-hal yang mungkin sulit diterima kalau dibungkus dengan bahasa resmi. Saat banyak komedian memilih jalur aman dengan lelucon fisik atau stereotip, Panji justru melangkah ke wilayah yang rawan. Dia bicara soal politik identitas, hak minoritas, sampai kritik tajam terhadap kebijakan publik. Isu-isu itu tidak ia jadikan sekadar bahan candaan. Sebaliknya, Panji menggunakan komedi untuk masuk ke ranah politik, menjelaskan ide besar dengan cara yang tetap ringan, tanpa terasa menggurui. Pemimpin itu bekerja lewat bicara. Jadi kalau misalnya pemimpin pengen mengurangi angka kemiskinan tuh dia nggak gitu, nggak pakai telepati, dia ngomong. Nah kalau misalnya bicaranya saja sering jadi masalah, maka bisa dibayangkan kepemimpinannya akan ketemu kendala. Panji masuk ke dunia politik tanpa pernah duduk di kursi kekuasaan apapun. Ia tidak mengejar jabatan, melainkan memilih peran sebagai penggerak wacana, seorang intelektual publik yang berani bersuara meski tanpa perlindungan partai atau institusi besar. Di posisi ini, risikonya jelas. Panji berdiri sendirian, dan satu-satunya pelindung yang ia miliki hanyalah reputasinya sendiri. Serangan pun datang dari berbagai arah. Ketika ia mengkritik kebijakan penggusuran di era Ahok dengan data, ia dicap anti-Ahok. Namun saat ia mendukung Anies Baswedan karena pendekatan yang dianggap lebih humanis, label sektarian pun disematkan padanya. Semua cap itu tidak membuatnya mundur. Panji tetap bersuara sesuai keyakinannya, seolah ingin membuktikan satu hal. Dalam demokrasi, kekuatan ide masih bisa berdiri sejajar dengan kekuatan institusi. Figur yang tidak nyaman dan kekuatan logika. Lalu muncul pertanyaan penting. Kenapa Panji sulit dicintai secara massal? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena dia tidak nyaman. Panji tidak hadir untuk mengelus ego mayoritas. Saat banyak orang larut dalam euforia terhadap figur tertentu, dia justru memilih jalur yang berbeda, selama itu masuk akal secara logika. Materi stand-up dan tulisan-tulisannya memang sengaja dirancang untuk mengganggu asumsi. Panji memancing audiens bertanya, jangan-jangan selama ini kita salah paham. Tidak sedikit orang pulang dari pertunjukannya bukan dengan perasaan senang, tapi dengan kepala penuh pertanyaan. Dan bagi Panji,
Itulah fungsi komedi yang sebenarnya. Komedi yang tidak mengajak berpikir, baginya hambar, seperti masakan tanpa bumbu. Panji lebih memilih dicap sok pintar atau arogan daripada mengkhianati panggilan intelektualnya. Kontribusinya bukan membuat kita merasa benar, tapi memaksa kita bercermin, menggunakan logika sebelum emosi. Ia tidak menawarkan hiburan yang menina-bobokkan, melainkan komedi yang mengusik sekaligus membuka mata. Sosok seperti Panji dibutuhkan agar ruang publik tidak membeku dalam kepura-puraan. Sebuah pengingat bahwa logika masih punya tempat di atas panggung, meski harganya adalah tidak disukai semua orang. Bersama Tengah Malam, kita telah menyelami perjalanan Panji Pragiwaksono, dari studio radio kecil hingga menjelma menjadi suara lantang yang terus menantang nalar publik.